Oke, terima kasih buat anak kami Anggun yang sudah memimpin doa pagi hari ini ya. Nah, jadi kita akan memulai pembelajaran kita hari ini seperti yang dibilang tadi, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Ya, di tema yang kedua ini yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema yang kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kita mulai dari pembelajaran yang pertama. Nah, di sini ada ditampilkan kompetensi inti, kemampuan-kemampuan yang harus kamu miliki. Kemudian kompetensi dasar, 2 muatan pelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia dan muatan pelajaran IPA. Ya. Kemudian kita perhatikan juga yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran. Artinya sesudah kita mempelajari pelajaran hari ini, muatan IPA dan bahasa Indonesia tadi, keempat tujuan ini harus ada sama kita. Inilah tujuan kita. Untuk apa kita belajar hari ini? Inilah keempat ini. Jadi semua tekatkan dalam hatinya, saya nomor 1 harus bisa, nomor 2 harus bisa, nomor 3 harus bisa, nomor 4 harus bisa. Harus gitu ya kan, Nak? Oke, terima kasih. Oke. Kemudian perhatikan di sini ada yang ditampilkan burung Garuda beserta lagunya. Kenapa ditampilkan ini? Sebelum kita memasuki pelajaran inti kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini secara bersama-sama. Maka semua anak-anak ibu undang untuk berdiri di tempat. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat ya. Pada hitungan ketiga nanti kita nyanyikan secara bersama-sama. 1, 2, 3, go. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih buat kita sudah menyanyikan lagunya secara bersama. Ibu perhatikan juga semua di sini sudah penuh dengan semangat ya untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, kita akan masuk ke muatan pelajaran IPA. Nah, muatan pelajaran IPA ini ada penyebab gangguan pernapasan. Penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama. Kira-kira apa gambar pertama, Nanya? Iya, benar. Ini ada di bukumu ya, perhatikan bukunya juga. Nah, di sini Bayu dan teman-temannya ketika sedang melakukan perjalanan pulang sekolah, mereka merasa terganggu karena adanya asap kendaraan bermotor. Kemudian perhatikan juga gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini terjadi kebakaran hutan. Apa kira-kira penyebab kebakaran hutan ini ya? Kemudian bagaimana kok bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi? Dan di mana kira-kira ini? Kapan? Nah ya, jadi begini dia yang namanya kebakaran hutan. Kemudian yang ketiga, perhatikan ada seorang ayah atau pasnya lagi merokok di rumah. Ada yang merokok ayahnya di rumah? Oke, segera dilarang supaya tidak merokok. Nah, apalagi ini kejadiannya dia sambil menggendong anaknya bayi ya. Nah, ini sangat berbahaya untuk pernapasan kita. Kemudian yang terakhir ada om kita di sini. Nah, om kita lagi sesak napas ya. Nah, atau di antara anak ada yang sesak napas mendengar suara ibu? Oh, tentunya nggak ada ya. Semua keadaan baik-baik. Oke. Nah, tadi ada beberapa kita perhatikan ya. Yang namanya penyebab gangguan pernapasan. Nah, apa saja penyebabnya? Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik inilah faktor bawaan lahir. Ada sudah dalam dirinya, di dalam fisiknya dibawa dari lahir. Nah, ini mungkin disebabkan ya, biasanya disebabkan karena orang itu ataupun seseorang itu dilahirkan prematur atau tidak cukup umurnya, belum cukup umur sudah dilahirkan ya. Kemudian faktor penyakit, nah seperti yang tadi asma ya, sesak napas dia. Nah, jadi yang faktor penyakit ini banyak, batuk, tuberkulosis, emfisema, kemudian pneumonia, pilek, asma, dan banyak lagi ya. Kemudian TBC. Nah, kita perhatikan juga di sini ya. Mungkin kamu juga sering ya, apalagi cuaca sekarang tidak bagus, sering pilek ya, pilek ataupun influenza.
kayak gitu, atau keluar gitu cairan dari hidungnya. Nah, jadi kita perhatikan dulu ini, apabila kita sudah seseorang itu mendak penyakit TBC, ini dia gambar paru-paru yang kena TBC dan paru-paru yang normal. Oke, kemudian kita perhatikan juga yang selanjutnya ini ya, ada asfiksi, kemudian laringitis, semua ini adalah penyakit, macam-macam penyakit. Kemudian kita perhatikan ya, yang ketiga, faktor penyebab yang ketiga itu adalah faktor lingkungan. Nah, perhatikan gambar yang pertama, lingkungan kotor. Nah, ibu selalu mengatakan, mengingatkan kamu, buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Akibatnya seperti ini. Lihat teman kamu ini, bukan teman kamu ya. Nah, ini dia berenang di sungai yang kotor ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Dan yang terakhir, kalau perhatikan ini kakak kita ini lagi di jalan ya, lagi di jalan raya. Nah, semua tutup mulut karena apa? Nah, dia takut menghirup udara yang dihasilkan ataupun gas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor karena ini sangat beracun ya. Nah, kemudian asap pabrik. Dan yang terakhir, asap rokok. Kalau asap rokok ini mungkin di rumah kamu sering terjadi, tapi kalau asap pabrik ini di tempat kita ini masih jarang ya nak, karena kita tinggal di daerah yang tidak ada pabriknya. Nah, kemudian ibu kasih waktu sama 5 menit untuk mengerjakan membuat kosakata ataupun glosarium ya dari buku ya, dari bacaan teks yang ada di buku kamu. Ibu kasih 5 menit. Oke, terima kasih. Semua sudah mengumpulkan pekerjaannya ya. Oke, sekarang kita perhatikan yang berikutnya. Kita akan masuk di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di muatan pelajaran bahasa Indonesia kita mempelajari penggunaan kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana ya. Dipakai untuk menanyakan benda atau sesuatu, yaitu apa. Apa yang sedang kamu lakukan? Di mana kebakaran hutan itu terjadi? Kapan kebakaran itu? Siapa yang mengungsi ke rumah sanaknya karena banjir ya? Dan selanjutnya. Nah, inilah dia pelajaran kita hari ini tentang muatan ya, tentang muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjutkan dengan ayo renungkan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk merenungkan apa-apa saja tadi yang sudah kamu peroleh ya. Oke, terima kasih untuk renungannya. Kemudian kita perhatikan ini, kamu kerjakan nanti di rumah ya nak, kerjasama dengan orang tua. Ada 3 ya, ada 3 yang menjadi tugas rumah kamu. Nah, sekarang kita perhatikan untuk menguji kemampuanmu di pembelajaran kita hari ini ada ibu kasih, ibu share ke link kita, yaitu ke grup WhatsApp kita ya di sini. Nah, supaya nanti bisa dibuka ya, bisa dibuka yang namanya link yang ibu kasih. Oke, ibu kasih waktu 10 menit. Ya, terima kasih untuk uji kompetensinya. Kamu sudah mengerjakannya dengan baik ya. Dan ibu perhatikan di sini, semua kamu sudah mengerjakannya dengan baik. Semua sudah mengerjakannya dengan baik. Dan terima kasih, kita sudah melewati pembelajaran hari ini. Ibu tetap mengingatkan supaya kamu tetap menjaga protokol kesehatan, mematuhinya ya, apalagi kamu berada di luar rumah. Sebelumnya kita berdoa dulu anak ya. Sebelum pembelajaran ini kita berdoa. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya, berdoa selesai. Jadi terima kasih buat pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran daring kita besok. Tetap diperhatikan yang namanya Google Classroom-nya ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semangat pagi, keep spirit. Salam sehat dari Ibu. Bye-bye.